Tim penggerak PKK Kabupaten Mimika menggelar misa syukur pembukaan tahun ajaran baru 2025-2026 PAUD Kasih Amuro pada Rabu, 30 Juli 2025, di Jalan Cenderawasih Mimika Provinsi Papua Tengah. Misa tersebut dihadiri Sekretaris TPPKK Mimika Saralisa mewakili Ketua TPPKK Mimika Nyonya Suzy Retop dan Wakil Ketua TPPKK Mimika Nyonya Prinakula Kemong yang sedang berada di luar kota mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Sekretaris 2 PKK. Ketua Pokja 1 TPPKK dan Bendahara PKK Mimika dan pengurus PKK lainnya. Misa syukur diikuti oleh seluruh anak-anak PAUD Kasih Amuro beserta orang tua dan guru, di mana dalam misa syukur tersebut dikutip sedikit firman Tuhan tentang kepatuhan mengikuti perintah Tuhan dan juga berbuat baik terhadap sesama manusia. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Dengan adanya pendidikan, orang berharap hidupnya akan lebih baik di kemudian hari. Masa depannya lebih cerah. Memang pendidikan sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Karena menjadikan manusia lebih manusiawi dalam konteks samanya, dapat menempatkan diri secara tepat, berdaya guna sebagai makhluk berakal budi di tengah dunia. Dalam sambutan Sekretaris TPPKK Mimika Saralisa mewakili Ketua TPPKK, buka tahun ajaran baru PAUD Kasih Amuro harus dibuka dengan doa bersama sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas hadirnya PAUD Kasih Amuro yang akan beroperasi perdana di tahun 2025 ini. Disampaikannya PAUD Kasih Amuro adalah sekolah yang akan mendidik anak Amume dan Kamoro secara gratis, di mana jumlah siswa yang akan dididik per kelas sebanyak 22 siswa yang akan didamping oleh 2 orang guru PAUD. Saat ini PAUD Kasih Amuro memiliki 2 kelas fungsional yang akan beroperasi. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga berpesan bagi orang tua agar terus mendampingi anak-anak di rumah. Selain perhatian juga asupan makanan bergizi sebagai penunjang tumbuh kembang anak ke depan menjadi generasi emas. PAUD Kasih Amuro itu lahir atas dasar kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu akan melakukan yang terbaik, melakukan apa saja untuk keberhasilan anak-anaknya. Lahirnya PAUD Kasih Amuro digagas oleh Ketua Tim Penggerak PKK sebagai bentuk rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih, dan kepedulian seorang ibu kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Mimika ini. Kitab Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi memulai tahun yang baru ini kita tidak awali dengan hore-hore, bersukaria, tetapi kita awali dengan doa. Kita awali dengan ibadah, seperti pastor bilang, kita berdoa, memohon berkat Tuhan agar anak-anak kita ini sehat selalu, bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Ibu guru juga sehat, jasmani dan mental, agar boleh membimbing, mengarahkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di PAUD Kasih Amuro. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Amuro itu apa? Amuro singkatan dari Amume Kamoro, ya, Kasih Amume Kamoro, maka lahirlah PAUD Amuro. Jadi nanti ke depan sekolah ini adalah sekolah yang memprioritaskan anak-anak Mimika, ya, anak-anak yang lahir besar di Mimika, karena mereka lah anak-anak Mimika yang sesungguhnya. Untuk penerimaan awal, memang kelas ini tidak terlalu banyak. Satu kelas itu maksimal 22 murid, dibimbing oleh 2 guru, supaya satu guru bisa memperhatikan anak-anak. Kalau kita terima terlalu banyak, nanti ibu guru tidak bisa memperhatikan satu demi satu anak-anak kita. Jadi sekolah ini
dirancang sedemikian supaya lahirlah generasi-generasi emas seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. 2045 adalah tahun emas untuk Indonesia. Jadi 20 tahun ke depan, ya, 2045 kita berharap bahwa anak-anak yang kita bina di PAUD Kasih Amuro ini, mereka akan menjadi seorang pemimpin 20 tahun yang akan datang. Amin. Kami juga atas nama pengurus PKK juga menitipkan anak-anak kita kepada orang tua di rumah, anak-anak supaya diperhatikan. Orang tua mohon memperhatikan asupan makanan yang anak-anak makan setiap hari. Tidak perlu kita makan yang mewah-mewah, cukup ada karbohidrat, nasi atau keladi atau petatas, ada sayur, ya, dan juga ada proteinnya. Protein boleh dari telur, boleh dari tempe, boleh juga dari daging ayam atau daging-daging yang lain. Yang penting anak kita sehat sehingga mereka bisa datang ke sekolah, datang tepat waktu. Jadi mama, bapak perhatikan anak-anak harus tidur lebih cepat ya. Kalau belum sekolah boleh tidur lat-lat boleh, tapi sekarang sudah sekolah, bangun cepat dan juga tidur lebih awal supaya fisik mereka juga bisa terjaga dengan baik, pertumbuhan otak mereka juga baik, sehingga tumbuh jadi anak yang sehat dan cerdas. Didiklah mereka dengan kasih, bukan hanya berprestasi dari sisi prestasi akademis, tapi juga berkarakter. Bangunlah moral mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh menjadi pemimpin yang berkarakter. Karena anak-anak ini adalah anak-anak masa depan bagi keluarga mereka, bagi Timika yang kita cintai, dan juga bagi nusa dan bangsa Indonesia ini. Hari ini kita memulai masa pengenalan. Hari ini tanggal 30, ada 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi orang tua masih mau mengantar anak-anak selama 3 hari. Hari ini, besok dan lusa, Rabu, Kamis dan Jumat. Sehingga hari Senin tanggal 4 sudah mulai kegiatan belajar mengajar dengan normal. Saya mengucapkan selamat belajar bagi anak-anak semua, belajar dan bermain dengan cerdas, dan bagi para PAUD, guru PAUD, selamat juga menunaikan tugas sebagai seorang pendidik. Semoga anak kita nanti ini boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi negara dan bangsa.